Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sharing-sharing saya terkait dengan psikologi kepribadian ya. Nah, ini terkait dengan tipe kepribadian untuk dasar pemilihan karir dan juga seleksi. Nah, mengapa sih ada orang-orang yang katakanlah itu sudah bekerja sekian waktu yang menurut orang lain itu sudah sangat menjanjikan tempat kerjanya itu dan juga gajinya besar, tapi kemudian dia pindah kerja atau bahkan keluar dari pekerjaan dan alasannya adalah kayaknya tidak nyaman, kayaknya tidak cocok dengan saya, seperti itu ya. Atau ada orang-orang yang katakanlah saya bingung nih dengan passion saya. Sebenarnya passion saya itu apa sih? Nah, ini adalah sangat cocok sekali untuk mengidentifikasi ya, dan terutama atau biasanya digunakan untuk pemilihan karir. Dalam arti apa? Dalam proses seleksi ini biasanya digunakan juga, ataupun dalam ini ya, pemilihan jurusan, misalnya jurusan untuk kuliah ya. Nah, seperti apa? Kita akan bahas dan kita akan kupas itu. Tapi sebelum lebih lanjut, silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel Psikologi Menjawab ya, untuk mendapatkan update materi dari channel Psikologi Menjawab. Dan terutama juga ada giveaway. Silakan untuk dikepoin, dilihat di video-video Psikologi Menjawab. Di sana bisa dilihat dari thumbnailnya ya, dari gambarnya itu ada giveaway-nya, program giveaway. Kenapa sih harus subscribe? Kalau subscribe itu nanti akan dapatkan update informasi, terutama kalau ada pengumuman giveaway ataupun pemenang giveaway-nya siapa, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, apa sih konsep dasarnya? Konsep dasarnya ini bahwa dalam dunia SDM itu dikenal dengan istilah the right man on the right place. Artinya apa? Di dalam dunia SDM sangat-sangat berharap sekali satu pekerjaan itu diisi oleh orang yang tepat ya. Tepat apa? Tepat sesuai dengan karakteristik pekerjaan itu. Misalnya contohnya adalah kalau misalnya posisinya adalah marketing, dan marketing itu karakteristiknya adalah dia akan ketemu dengan orang, terus kemudian bernegosiasi, terus kemudian dia harus komunikasinya bagus. Maka di sini dibutuhkan tipe orang yang memang dia suka berhubungan dengan orang lain ya, dan suka untuk kemudian menyampaikan informasi. Seperti ini ya contohnya ya. Atau misalnya ini pekerjaannya di dalam ruangan dan dia berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya data, terus kemudian rutin. Nah, maka kita cari orang yang karakteristiknya adalah mereka nyaman di situ. Nah, misalnya orang-orang merasa tidak nyaman, itu karena apa? Karena misalnya adalah dia tipe orang yang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan di dalam ruangan yang sifatnya monoton gitu ya. Terus kemudian berhubungan dengan data, dan ternyata dia ditempatkan di posisi yang kemudian dia harus ke lapangan, terus kemudian ketemu dengan orang. Sehingga di sini dia merasa tidak nyaman. Ya, karena dia merasa tidak nyaman, merasa tidak sesuai dengan tipenya, yang terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan akhirnya tidak menunjukkan keseriusan, sehingga performansinya itu juga tidak bagus. Kalau misalnya diberikan targetnya tidak tercapai, sehingga di sini penilaiannya kan buruk kan, penilaian dari atasan atau key performance indikatornya itu jadi nggak bagus gitu, dan dia sendiri juga merasa nggak nyaman. Sehingga pilihannya adalah dia akan tetap bertahan di posisi itu yang dia berusaha untuk kemudian belajar, atau dia hanya menghitung waktu untuk kemudian pergi dari posisi itu, pekerjaan itu. Nah, itu jadi tantangan ya. Kenapa sih kemudian pentingnya the right man in the right place? Nah, sebagaimana kita ketahui, performansi kerja ya, misalnya seseorang itu
bisa nggak sih mencapai satu target, karena memang umum kalau kemudian di pekerjaan itu biasanya itu akan ada target-target ya, sekalipun pekerjaannya sifatnya adalah administratif, misalnya mengerjakan laporan. Nah, itu juga ada target-target harus selesai sebelum tanggal ini, waktunya sebelum ini gitu ya. Atau kalau misalnya di lapangan marketing, jelas itu ada target dan itu targetnya nominal. Dan target itu sendiri dipengaruhi bukan hanya karena kecerdasan. Jadi bukan karena dia ini katakanlah pintar hitung-hitungan, terus kemudian IQ-nya tinggi gitu ya. Bukan itu. Tapi juga dipengaruhi oleh kompetensi. Dan yang tidak kalah penting adalah kepribadian. Sehingga penting sekali untuk kemudian ini kita memahami kepribadian, terutama untuk diri kita sendiri ya. Atau kalau misalnya kita berada di dalam tim, maka kita juga penting untuk kemudian memahami kepribadian dari anggota tim kita. Orang bekerja bukan sekedar mendapatkan penghasilan ataupun gaji ataupun tunjangan, tetapi juga pengembangan diri. Sehingga ini jadi penting sekali memahami kepribadian, karena memang ada orang-orang, tipe-tipe orang yang memang bukan kemudian bekerja itu bukan untuk mencari uang, tetapi ada istilahnya apa ya? Bukan sekedar itulah ya. Orang bekerja dapat uang itu bagi kita itu sudah wajar dan sewajarnya seperti itu ya. Karena memang kontraknya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang katakanlah gajinya sudah besar, terus kemudian secara karir menjanjikan, tetapi kemudian kenapa dia tidak berlanjut di tempat kerja itu? Karena dia merasa ada hal yang kurang. Apa itu? Pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Saya punya tipe seperti ini, tapi saya merasa tidak berkembang di situ. Nah, ini adalah konsep dasar kepribadian dan pekerjaan ya. Kenapa sih penting untuk memahami kepribadian, terus kemudian penting untuk kemudian memahami karakteristik dari pekerjaan. Nah, teori yang digunakan ini ada dari konsepnya Vocational Personalities and Work Environment ya, dari Holland. Nah, ini tahun 85 ya. Nah, secara singkat sebenarnya cukup panjang dan cukup rinci penjelasannya. Kalau di di buku ini ya, ataupun buku ya. Saya akan secara ringkas menyampaikan di sini bahwa seseorang memiliki karakteristik yang khas. Ya, ini kita juga sudah bahas ya, dan psikologi memang misalnya psikologi perkembangan ini membahas soal ini, bahwa perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Nah, seperti itu juga sebenarnya ya terkait dengan kepribadian atau karakteristik seseorang. Jadi ketika seseorang tipe kepribadiannya A, ya, bekerja di tempat yang karakteristiknya sesuai dengan A, maka dia akan berkembang. Tetapi kalau kemudian tipenya A, karakteristiknya pekerjaan itu B, nah di situ bisa saja kemudian dia tidak berkembang, atau akhirnya dia mencoba untuk mencari ke tempat yang lain yang lebih cocok. Ya. Dalam aplikasinya, seseorang akan mencari lingkungan yang sesuai dengan kepribadiannya untuk berkembang. Nah, ini ya, makanya tadi the right man in the right place. Kenapa sih misalnya seseorang itu secara kecerdasan, secara kemampuan, itu dia bisa masuk jurusan A, tetapi pada kenyataannya kenapa dia tidak memilih A? Nah, kalau dicek-cek, kalau dilihat lagi, saya itu nggak minat di situ. Nah, kata-kata nggak minat ini menunjukkan sebenarnya karakteristik tipe seseorang, atau menurut Holland di sini terkait vocational personalities ya. Itu. Kenapa sih ini kan jurusannya ini tren sekali ini favorit. Tapi dia tidak tertarik soal favoritnya. Tapi dia punya alasan bahwa ya sekalipun favorit tetapi saya nggak suka gitu. Nah, ini terkait sama vocational personalities ya. Penting untuk diidentifikasi karakteristik khas tersebut sehingga diketahui jurusan atau pekerjaan yang pas.
Nah, di sini kenapa ada orang yang salah jurusan, kenapa ada orang yang mohon maaf katakanlah bekerja tapi merasa tidak well-being, tidak puas. Ya ini berhubungan sama vocational personality salah satunya ya, salah satunya. Misalnya ada orang-orang yang merasa bahwa dia ini, wah ternyata selama ini saya salah jurusan. Nah, ketika lulus itu yang dikerjakan yang lain. Dan kemudian dia bilang bahwa saya enjoy, saya senang menjalani ini sekalipun ilmu saya itu tidak secara langsung diaplikasikan. Nah itu sekalipun boleh dibilang itu jurusannya salah, tetapi ya bersyukurlah dia akhirnya menemukan kepribadian dia yang tepat. Nah yang jadi problem itu adalah kalau dia merasa bekerja di satu tempat, tetapi dia merasa itu bukan passion dia. Nah, itu kan akhirnya kan merasa terpaksa ya. Sekalipun katanya passion itu tidak bisa dimakan. Ya iya sih. Tetapi sekali lagi orang bekerja lebih dari hanya sekedar mendapatkan uang, tapi juga rasa puas. Nah, tentu di sini juga penting nih buat kita memahami sebenarnya tipe kita itu apa sih? Kalau kita di dunia SDM kita juga perlu memahami tipe seseorang itu apa, sehingga kita bisa buat nih pengembangan-pengembangan sehingga menjadi well-being ya. Nanti kesempatan yang lain kita bahas, kita bikin tema itu terkait well-being. Karena dengan well-being akhirnya bekerja itu happy, terus kemudian happy itu nanti akan meningkatkan imunitas tubuh dan juga ini ya produktivitas. Nah, vocational personalities yang pertama apa sih? Yang pertama adalah tipe enterprising. Nah, sekalipun ini mengingatkan saya pada pembahasan di kepribadian sebelumnya yang menurut Springer ya, ada tipe orang yang dia ini tipe ekonomi ya, dia ini punya kepekaan terhadap nilai guna sesuatu, terus kemudian istilahnya apa ya, membuat sesuatu itu sehingga memiliki nilai ekonomi. Nah, tipe enterprising itu juga seperti itu ya. Mungkin sama, tetapi ya kalau menurut Holland itu dia sampaikan bahwa seseorang yang memiliki tipe enterprising, ini enterprising atau wirausaha atau entrepreneur ya, minatnya pada upaya untuk melakukan hal-hal yang mengandung nilai ekonomi atau pertambahan nilai. Jadi minatnya di situ. Nah, buat sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat atau putra-putrinya atau mungkin timnya ada yang di sini. Nah, ini orangnya itu sangat peka soal hal-hal yang kemudian ini punya nilai ekonomi, ini kayaknya perlu dinilai tambahkan. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia ini boleh dibilang cocok untuk kemudian hal-hal atau posisi-posisi yang mengharuskan dia atau membuat dia untuk entah berjualan atau kemudian menghasilkan sesuatu ya secara ekonomi. Nah, ini tipe enterprising ya. Bidang penguasaan ini terkait hubungan interpersonal. Jadi biasanya dia memiliki kemampuan interpersonal yang bagus. Jadi membangun hubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, sampai kemudian juga meyakinkan orang lain gitu. Nah, ini tipe enterprising ya. Cuman ya catatannya, tantangannya ataupun yang sisi yang kemudian dia harus upgrade dari tipe enterprising itu apa? Dia kurang menyukai hal-hal yang sifatnya itu sistematis, kemudian observasional, simbolik artinya sesuatu yang abstrak atau bidang ilmiah. Nah ini ya, nah pokoknya ini yang penting menghasilkan uang lah, caranya gimana? Nah itu dia suka menggunakan cara dia yang ya pokoknya yang penting kan menghasilkan gitu ya. Yang penting kan itu tujuannya tercapai. Ya ini tipe enterprising. Nah orang-orang yang tipe enterprising ini umumnya dia akan istilahnya apa ya, sekalipun mungkin bekerja di satu tempat yang sifatnya mungkin administratif gitu ya, dia akan bisa untuk kemudian
bekerja istilahnya mengefisienkan. Jadi ini mengefisienkan. Misalnya ini mestinya segini nih, oh enggak ini bisa segini. Nah ini kalau jadi bendara seperti itu ya. Atau kemudian kalau kemudian dia katakan lebih dominan untuk entrepreneurnya, ya dia akan punya sambilan juga, entah jualan atau apalah ya di luar pekerjaan dia. Nah ini tipe-tipe enterprising. Sekalipun ada juga kemudian ya pengalaman ya menghindari orang-orang yang tipe enterprising. Jadi ada orang-orang yang tipe enterprising yang kemudian justru tidak diterima. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena karakteristiknya untuk pekerjaan yang dibutuhkan itu orangnya itu harus sangat-sangat tidak memungkinkan dia untuk berentrepreneur lah, kira-kira seperti itu. Dengan landasan itu khawatir kalau kemudian orang enterprising tipe entrepreneur ini kalau dimasukkan justru nggak betah gitu, sehingga lebih baik tidak diterima. Ada yang seperti itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Nah berikutnya tipe investigatif. Nah ini tipe-tipe investigatif ini boleh dibilang orang yang kepo ya. Jadi memiliki ketertarikan untuk kemudian menelusuri hal-hal yang boleh dibilang sifatnya masih misteri. Misteri di sini bukan sifatnya yang berhubungan dengan hantu, tidak seperti itu ya. Tetapi hal-hal yang kemudian dia harus cari jawabannya, teka-teki ya. Bisa riset, bisa kemudian investigasi. Investigasi itu kan mencari jawaban kan ya. Sehingga di sini orang-orang yang tipe investigatif dia akan cenderung observasional dan suka untuk mengamati, terus kemudian simbolik, jadi hal-hal yang abstrak dia akan suka. Lalu kemudian dia biasa berpikir sistematik ya. Jadi step by step gitu kan ya. Dan berpikir divergen. Divergen itu artinya punya kreativitas. Pokoknya bagaimana nih caranya gitu ya, yang untuk menemukan solusi. Jadi melakukan eksperimen ya. Sehingga bidang penguasaannya apa? Bidang penguasaannya itu adalah ilmiah dan juga matematik. Nah, ini terkait dengan riset, terus kemudian di lab, atau kemudian sifatnya intelijen ya. Nah, ini cocok sekali kalau kemudian tipe investigatif ini ya. Nah, kalau di tempat-tempat tertentu misalnya untuk menginvestigasi satu persoalan atau kemudian mencari jawaban, meneliti sesuatu untuk menemukan satu jawaban gitu. Atau memang forensik misalnya. Nah, ini ya pokoknya investigasi ya. Nah, tipe-tipe seperti ini memang istilahnya apa ya? Nanti akan bahkan biasanya kalau dalam pekerjaan itu akan dilihat juga terkait sama kecerdasan ya. Jadi tipenya ini orang investigatif, terus kemudian dia juga cerdas sekali. Nah itu ada yang kemudian di pekerjaan mensyaratkan itu. Karena apa? Karena memang melakukan investigasi, penyelidikan, mencari jawaban teka-teki, sehingga butuh yang namanya kecerdasan ya. Nah, sekalipun tantangannya adalah bagi mereka itu terkait interaksi sosial. Kan yang tidak begitu menyukai soal interaksi sosial. Jadi orang-orang yang lebih suka di balik layar, gitu ya, di balik layar. Jadi tidak kemudian men-show up ya. Ya memang kalau misalnya hubungan dengan teman rekan kerja ya biasa itu ya. Atau kemudian pekerjaan yang mengharuskan dia harus wawancara dengan orang gitu. Ya bisa saja, tetapi tidak menyukai soal itu. Nah, ini tipe orang-orang yang di balik layar mencari jawaban ya. Oke, berikutnya tipe artistik. Nah, tipe artistik ini minatnya adalah pada hal-hal yang sifatnya itu ekspresif, bebas, tidak sistematis. Ini orang-orang yang memang boleh dibilang tidak suka untuk kemudian diatur.
atau kemudian diarah-arahin pekerjaan-pekerjaan yang kemudian harus step by step, enggak. Sifatnya adalah ya ekspresif, yang dia ini bisa mencurahkan pikiran, terus kemudian perasaannya ataupun ide-idenya, ya apapun itulah yang sifatnya dia bisa ekspresikan. Boleh dibilang ini berhubungan dengan kemampuan untuk seni ya. Jadi kemampuan dia itu adalah bidang penguasaan terhadap bisa membuat produk ya, atau kemudian produk di sini tuh produk seni ya, entah bahasa, terus kemudian musik, drama, atau kemudian juga tulisan. Nah, tantangan pada hal-hal yang sistematis dan rutin serta administratif. Nah, ini istilahnya apa ya? Ya tantangan, boleh dibilang juga sisi kekurangan ya. Kalau orang-orang artistik ini kalau diminta membuat rapi terus kemudian rutin, ngapain ya? Nah, ini ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, kalau mungkin termasuk tipe ini ya, bener nggak sih itu nanti dicocokkan sendiri ya. Tapi umumnya memang demikian ya. Kalau misalnya nih harus ya sederhana lah, kalau rutin administratif dalam pekerjaan itu misalnya presensi ya, wah presensinya itu harus jam sekian, itu pasti akan istilahnya apa ya, punya problem soal itu ya. Atau misalnya itu harus mengerjakan berkas-berkas, saya yakin apa namanya, tipe-tipe artistik ini akan kesulitan nih untuk hal-hal yang seperti itu ya, karena dia lebih suka hal yang ekspresif. Kenapa sih seperti ini gitu kan, apa sih pentingnya. Nah, itu tipe artistik ya, sehingga ketika kemudian proses seleksi kerja dan yang dibutuhkan adalah tipe katakanlah administratif, pekerjaan itu menuntut hal yang rutin, kok yang melamar tipe artistik. Nah, tentu ini akan langsung kemudian tidak diprioritaskan atau bahkan tidak direkomendasikan untuk diterima ya. Nah, bagi termasuk juga teman-teman yang memang jurusannya itu jurusan seni dan secara tipe tidak masuk tipe artistik, ya saya kira lebih baik tidak masuk di jurusan itu ya. Karena apa? Karena nanti tidak akan optimal di dalam belajar di jurusannya. Sekalipun mungkin bisa lulus, tapi setelah lulus juga kurang optimal nanti. Nah, berikutnya tipe sosial. Nah, tipe sosial ya. Tipe sosial ini adalah dia minatnya pada interaksi sosial, suka untuk soal, memberikan informasi gitu ya. Nanti bentuk-bentuknya itu kan akan berkembang ya. Misalnya pelatihan, pengembangan diri, terus kemudian pemeliharaan artinya preventif, terus kemudian memberikan edukasi pada orang lain. Ini tipe-tipe sosial. Suka untuk kemudian memang berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan. Ya, suka untuk kemudian bicara. Sehingga dengan minat itu kan akhirnya kan yang berkembang adalah kemampuan interpersonal dia. Terus kemudian pengembangan SDM, memberikan arahan-arahan. Dan memang cocok untuk kemudian bidangnya adalah di bidang pendidikan. Ya, ini kayaknya saya tipe sosial kayaknya. Ya, kayaknya sih saya kemarin pernah bikin materi sambil lihat. Saya tipe mana? Kayaknya yang ini dia. Nah, itu tantangannya adalah ini ngomong kalau tantangan terkait dengan keterampilan teknik ya, membuat bahan, alat ataupun mesin itu wah, jadi sangat sulit sekali bagi saya ya. Tapi kayaknya benar sih, saya paling apa namanya? Saya masuk jurusan saya. Nah, ini saya jadi rada curhat nih ya. Kenapa masuk jurusan apa namanya? Psikologi? Ternyata dulu alasannya adalah saya males hitung-hitungan. Ya, saya malas mikir hitung-hitungannya kayak itu ya. Itu kalau hitung-hitungan tadi tipe yang pertama tadi ya. Ini benar nggak ya? Ya. Yang jelas ini tantangan terkait atau tipe berikutnya nanti ya. Saya waktu mulai jurusan itu saya nggak suka hitung-hitungan. Minat saya sepertinya berubah. Sekalipun di SMP saya pernah nilai matematika saya itu 100.
di rapot ya. Ketika di SMA, saya pernah ikut Olimpiade Fisika. Tapi saya renung-renungkan, minat saya ternyata bukan di bidang itu gitu ya. Jelas kalau yang sifatnya apa namanya, yang tadi artistik, saya sangat lemah sekali soal artistik. Nggak bisa itu soal seni gitu ya. Nggak bisa gitu. Sampai sekarang juga. Tapi sepertinya memang alhamdulillah saya menemukan passion saya ya, atau sesuatu yang saya senangi gitu ya. Nah, berikutnya adalah tipe realistik. Ya, tipe realistik itu minat pada hal yang praktis, melakukan tindakan teknik terkait objek, alat, mesin, binatang. Cenderung teratur, sistematis, dan logis. Nah, ini tipe realistik ya. Tipe realistik ini istilahnya apa ya? Nah, mungkin ini saya yang waktu SMP dan SMA ya, tipe-tipe realistik. Wah, karena apa? Karena waktu itu suka sekali soal matematika, pokoknya hitung-hitungan lah ya. Seperti saya bilang tadi, pernah dapat nilai 100 di rapot, pernah ikut Olimpiade Fisika, tapi pada akhirnya kuliahnya ngambil jurusan psikologi. Dan alasannya adalah saya tidak ingin hitung-hitungan lagi. Ya, itu sepertinya minat saya berubah ya ketika SMP, SMA itu saya tipe realistik sepertinya ya. Tapi memang seperti itu kayaknya ya. Nah, tipe-tipe orang realistik ini karena dia ini apa namanya, berpikirnya teratur, sistematis, logis, dan minat dia itu terkait sama hal-hal praktis ya, melakukan tindakan teknis. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk merekayasa, membuat, mendesain objek, alat, mesin, atau bahkan binatang dalam arti apa ya, misalnya kayak bedah gitu ya di sini ya, atau mungkin secara genetis, rekayasa genetis ya binatang. Dan wajar kalau kemudian bidang penguasaan dia ini adalah terkait sama mekanik, pertanian, elektrikal, teknik. Jadi intinya adalah teknik ya, bidangnya adalah bidang teknik. Nah, tantangannya bagi tipe-tipe realistik itu adalah ketika dihadapkan dengan bidang sosial dan pendidikan. Nah, ini ya. Jadi kalau orang-orang di sini ini umumnya akan memiliki kesulitan ataupun kekurangan di dalam apa namanya, kalau misalnya dituntut untuk bidang sosial, interaksi sosial, atau kemudian mengajarkan, menyampaikan sesuatu ya, sekalipun kemudian kekurangan ini saya yakin akan bisa diatasi juga gitu ya, karena umumnya banyak juga kemudian tipe apa namanya istilahnya ya, dia sangat realistik, sangat logis, sangat teknis, tapi kemudian dia memiliki semangat untuk melatih itu semuanya, jadi kemampuan di dalam komunikasi dan seterusnya ya, sehingga komunikasinya bagus, terus menyampaikan pesannya, mengajarnya juga bagus ya, dan kemudian bisa saja kemudian minatnya jadi berubah, dia suka untuk kemudian mengajarkan ya. Nah, itu sangat mungkin. Tetapi kalau secara kecenderungan dasarnya ya, dia akan lebih suka untuk kemudian berhadapan, berhubungan dengan non manusia, intinya seperti itu ya. Kalau memang tipe realistik itu, intinya dia akan lebih suka berhubungan dengan non manusia. Kalau kemudian dihadapkan dengan manusia, nah di sini jadi kekurangan dia. Artinya apa? Dia harus tingkatkan lagi. Ya, benar apa enggak sih? Ya, nanti bisa dicek ya. Oke, berikutnya ada tipe konvensional. Nah, tipe konvensional ini minat pada hal-hal yang rutin, tertata, dan terarah. Ini tipe konvensional. Menghindari kegiatan yang sifatnya tidak pasti, bebas, penyelidikan, kurang sistematik ya, pokoknya menghindari yang tipe-tipe sebelumnya tadi ya, tipe konvensional ya. Kenapa? Karena tipe konvensional ini
adalah tipe-tipe orang yang dia ini suka hal-hal yang administratif, cocok kalau kemudian administratif di dalam ruangan, terus kemudian pekerjaannya adalah rutin, tertata, sudah pasti kayak gitu ya, sudah tersistem, ya, input data, ini tipe-tipe konvensional. Makanya kalau misalnya dari tipe konvensional, kok ditempatkannya itu di tipe yang kemudian mengharuskan dia ekonomi. Ya, bisa saja istilahnya apa ya, bisa pas tapi bisa juga enggak. Kalau kemudian ditempatkannya di bagian marketing, ya, ketemu dengan orang, terus kemudian meyakinkan orang, mengedukasi orang, nah, tentu akan sangat istilahnya apa ya, kesulitan gitu, karena harus di lapangan, misalnya harus katakanlah ketemu orang secara kadang random, tidak sistematis. Sekalipun nanti kalau kesini bisa saja ya, yang administratif ini menjalankan marketing dalam arti apa, kan ada riset pasar di yang perusahaan berjaya. Ada kemudian bagian riset dasar pasar yang kemudian mengolah data, terus kemudian juga ada istilahnya apa ya, input data, ya dia di bagian input gitu ya. Nah, untuk yang kemudian di pasar, di orang investigasi, untuk kemudian yang terjun ke lapangan, melakukan survei, ketemu pelanggan, nah itu bisa jadi tipe sosial ya, marketing itu sosial. Jadi semuanya bisa, yang penting di pekerjaan itu ada nggak sih yang mewadahi tipe ini? Ya pertanyaannya sih seperti itu. Nah, tantangan ketika dihadapkan pada bidang seni dan artistik atau artistik. Oke, berikutnya manfaat memahami. Sekalipun tadi saya sudah sampaikan ada hal-hal yang kemudian memang tanpa itu jadi minat atau sesuatu yang menonjol, bentuknya adalah penguasaan ataupun kemampuan, dan juga ada tadi kekurangan ataupun tantangan, maka dengan memahami tipe kepribadian diri, kita akan memberikan gambaran. Kalau misalnya belum kuliah, buat sahabat-sahabat yang mungkin masih melihat video ini masih posisinya masih di SMA, maka dengan memahami itu akan memberikan gambaran jurusan yang tepat buat saya itu apa itu. Atau mungkin yang melihat Bapak Ibu dan punya putra putri ataupun punya adik gitu ya, yang mau kuliah, nih tipe ini akan memberikan gambaran, oh saya cocok di jurusan ini gitu ya. Nah, kalau bagi yang mahasiswa, buat sahabat-sahabat yang mahasiswa dan mau bekerja, itu akan memberikan gambaran terkait pekerjaan, karir ataupun passion. Oh, saya tuh cocoknya di sini nih gitu ya. Dan kalau misalnya itu di dalam tim, misalnya sahabat-sahabat sudah ada di perusahaan atau mungkin bagian rekrutmen, maka memahami kepribadian tersebut akan memahami posisi yang pas di dalam tim. Nah, kira-kira ini orang ini pasnya di mana? Ya, ini anggota saya itu kayaknya cocoknya di mana nih? Oh, dia ini tipe administratif. Kok kita itu di bagian marketing? Ya, berarti nanti dia di bagian administrasi marketing gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk terjun ke lapangan, yaitu sifatnya membantu. Ya, tapi dominan dia administrasi gitu. Nah, kalau orang marketing double administrasi, wah pasti administrasinya yang ini ya. Dianya tipenya tipe harus ketemu orang, interaksi, terus dihadapkan sama administrasi. Biasanya yang agak keteteran administrasi ya. Dengan memahami tipe kepribadian akan memahami hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, makanya tadi dominasi dari satu tipe kan ada tantangan-tantangan ataupun kekurangan ya. Nah, dengan memahami kekurangan itu jadi sadar, oh berarti ini yang kemudian harus saya upgrade. Oh, minat saya tidak ada di situ. Kalau misalnya memang saya nggak suka itu sama sekali, maka carilah pekerjaan ataupun karir yang memang benar-benar mewadahi minat kita. Sekalipun menurut saya tidak seperti itu juga realisasinya di lapangan ya. Maksud saya gini, misalnya saya tipe sosial, saya suka untuk sharing-sharing, untuk kemudian
di bidang pendidikan, melakukan pengajaran gitu ya. Nah, pada prinsipnya juga nanti di pekerjaan itu dituntut untuk mengerjakan administrasi gitu kan. Misalnya bikin silabus, bikin laporan, bikin nilai gitu kan. Ya sekalipun terus terang saya gitu kan, perlu dorongan yang luar biasa untuk mengerjakan itu ya. Atau kemudian membuat materi. Ya kalau membuat materi sih saya semangat ya bikin materi terus kemudian menyampaikan semangat tuh. Jadi di pekerjaan pun tidak kemudian katakanlah itu 100% mengerjakan pekerjaan dia lah. Ada bidang-bidang ada hal-hal yang lain. Kayak contoh misalnya mengajar sekalipun itu sosial ternyata dia harus membuat administrasi gitu ya. Sangat mungkin juga mungkin bidang dia teknik tetapi melakukan administrasi bisa juga ya. Teknik sekaligus kemudian sosial. Nah, karena dia supervisor harus kemudian melatih bawahan-bawahannya gitu. Artinya apa? Ya ini memahami kepribadian ini sifatnya hal yang basic sekali. Ya, terus untuk pengembangan di tempat kerja mau nggak mau kita harus menyesuaikan ya. Tapi setidaknya dengan memahami kepribadian kita tahu core-nya kita, dasarnya kita itu tipe apa sih gitu. Sehingga hal-hal yang lain yang kemudian kita belum kuasai kekurangan itu kemudian kita bisa upgrade ya. Seiring pertambahan waktu ataupun sejalan dengan pekerjaan kita ya kita terus belajar dan kita terus upgrade. Baik, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Silahkan untuk like, comment, and share. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab. Silahkan untuk dibagikan barangkali ada kerabat, ada sahabat, ataupun mungkin ada anggota keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Luar biasa.